Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan nama Ibu Siti Khadijah Rambe. Pada hari ini Ibu akan mengajar kalian tentang mata pelajaran IPA. Baik, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas suatu materi yaitu tentang fungsi organ tubuh manusia mulai dari pengertian, fungsi, dan lain-lain. Baik, yang pertama itu ada pengertian. Organ sendiri merupakan kumpulan jaringan yang mempunyai satu fungsi atau lebih. Berdasarkan sisi letaknya, organ tubuh terbagi menjadi dua, yaitu organ dalam dan organ luar. Adapun yang dimaksud dengan organ dalam tubuh terdiri dari jantung, ginjal, lambung, dan usus. Sedangkan untuk organ luar tubuh adalah hidung dan kulit. Dari berbagai jenis organ tubuh manusia tersebut saling bekerja sama dan membentuk suatu sistem organ pada tubuh manusia. Apabila salah satu organ tidak berfungsi dengan baik, maka akan berdampak pada organ tubuh lainnya. Oleh sebab itu, sangat penting untuk menjaga fungsi sistem organ agar kesehatan tubuh tetap terjaga. Baik, yang kedua adalah bagian-bagian sistem organ tubuh manusia yang terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah sistem indera. Panca indera atau biasa disebut sistem indera pada manusia yang terdiri dari 5 indera. Panca indera tersebut terdiri dari mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. Semuanya mempunyai fungsi masing-masing. Mata berfungsi untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium bau, lidah untuk mengecap rasa, dan kulit sebagai indera peraba. Kulit itu sendiri merupakan bagian dari sistem integumen, yaitu sistem yang menutupi organ dalam tubuh. Selain sebagai indera peraba, kulit juga berfungsi untuk melindungi tubuh dari mikroorganisme dan bahan kimia yang berbahaya, mengatur suhu tubuh, serta menjaga tubuh agar tidak terlalu cepat kehilangan cairan. Yang kedua ada sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskular atau biasa disebut dengan sistem peredaran darah yang terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Sistem ini bertanggung jawab dalam memastikan sirkulasi darah agar berjalan dengan lancar, yaitu dengan memompa dan mengedarkan darah ke seluruh tubuh sehingga sering disebut sistem transportasi. Darah sendiri sebagai sarana transportasi bagi oksigen, nutrisi, dan zat penting lain seperti hormon untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Selain itu, darah yang bertugas untuk membawa zat beracun seperti karbon dioksida agar dapat dikeluarkan dari tubuh. Sistem peredaran darah pada tubuh manusia yaitu jantung dan pembuluh darah. Jantung bertugas memompa darah ke seluruh tubuh. Selain jantung, ada pembuluh darah yang dapat mendukung sistem peredaran darah. Darah yang beredar di pembuluh darah ke seluruh tubuh disebut lap tertutup. Pembuluh darah dibagi menjadi kapiler, arteri, dan vena sesuai dengan fungsinya. Sebagai contoh yang ada pada gambar tersebut. Yang ketiga adalah sistem pernapasan. Salah satu sistem organ yang mempunyai peran vital bagi kelangsungan hidup manusia adalah sistem pernapasan. Sistem ini berfungsi untuk mengambil oksigen dari udara yang dihirup serta mengeluarkan karbon dioksida sebagai sisa metabolisme dari dalam tubuh. Organ sistem pernapasan sendiri terdiri dari dua bagian, yaitu organ sistem pernapasan atas dan bawah. Organ sistem pernapasan bagian atas meliputi rongga hidung, sinus, laring, dan juga faring. Untuk organ sistem pernapasan bagian bawah itu sendiri meliputi trakea, bronkus, diafragma, dan paru-paru. Di sistem pernapasan terjadi respirasi yang merupakan proses pertukaran gas organisme dan lingkungan. Oksigen sebagai kebutuhan utama saat bernapas, selain itu juga dibutuhkan untuk pembakaran atau oksidasi makanan seperti gula atau glukosa. Proses ini membantu menghasilkan energi untuk aktivitas sehari-hari seperti pertumbuhan, menjaga suhu tubuh, pembakaran sel somatik, dan kontraksi otot. Tidak hanya menghasilkan energi, bernafas juga menghasilkan karbon dioksida dan uap air, sehingga sistem pernafasan didukung oleh organ-organ dengan berbagai bentuk dan fungsi. Yang keempat, ada sistem pencernaan. Setiap manusia membutuhkan makanan dari tumbuhan dan hewan. Makanan yang masuk ke dalam perut dan dicerna atau dipecah menjadi bagian atau molekul yang lebih kecil dan sederhana. Proses ini akan berlangsung di sistem pencernaan.
Makanan diserap oleh saluran pencernaan dan diedarkan ke seluruh tubuh dalam bentuk molekul kecil. Sistem pencernaan ini memungkinkan tubuh untuk dapat menerima makanan, kemudian diolah menjadi nutrisi serta energi yang lebih mudah diserap oleh tubuh. Proses metabolisme makanan akan menjadi energi serta nutrisi melibatkan sistem pencernaan terdiri dari beberapa organ seperti mulut, kerongkongan, lambung, hati, pankreas, usus, dan anus. Dalam sistem pencernaan, pulping dibagi menjadi dua, yaitu pulping mekanik dan pulping kimia. Pencernaan mekanis sebagai proses mengubah makanan dari kasar menjadi kecil atau halus. Proses ini berlangsung pada gigi di dalam mulut. Baik, dari beberapa materi yang sudah Ibu jelaskan, berikut adalah rangkuman dari materi fungsi organ tubuh manusia. Tubuh manusia tersusun atas berbagai organ yang bekerja sama dalam sistem yang kompleks. Setiap organ memiliki fungsi penting untuk menjaga kelangsungan hidup dan kesehatan manusia. Berikut adalah rangkuman singkat tentang fungsi beberapa organ utama dalam tubuh manusia. Yang pertama adalah sistem pencernaan. Mulut mencerna makanan secara mekanis dan kimiawi dengan bantuan gigi, lidah, dan air liur. Yang kedua ada kerongkongan, mengantar makanan dari mulut ke lambung melalui gerakan peristaltik. Lambung mencerna makanan secara kimiawi dengan bantuan enzim dan asam lambung. Usus halus menyerap nutrisi dari makanan yang telah dicerna. Usus besar menyerap air dan elektrolit dari sisa makanan serta membentuk feses. Anus membuang feses dari tubuh. Yang kedua ada sistem pernapasan. Paru-paru mengambil oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida. Saluran pernapasan mengantar udara dari hidung atau mulut ke paru-paru dan sebaliknya. Yang ketiga ada sistem indera. Sistem indera manusia terdiri dari 5 indera utama yang memungkinkan kita untuk merasakan dan menanggapi lingkungan sekitar kita. Berikut adalah ringkasan mengenai masing-masing sistem indera. Penglihatan atau yang biasa disebut dengan mata, organ mata, fungsi mata menangkap cahaya dan memfokuskan gambar pada retina, di mana fotoreseptor atau sel batang dan kerucut mengubah cahaya menjadi sinyal listrik. Pendengaran atau yang disebut dengan telinga. Organ telinga. Fungsi penciuman hidung, organ hidung, fungsi molekul aroma di udara dihirup melalui hidung dan larut dalam lapisan mukus di epitel olfaktori. Perasa atau yang disebut dengan lidah, organ lidah. Fungsi lidah memiliki papila yang mengandung sel-sel reseptor rasa yang dapat mendeteksi 5 rasa dasar: manis, asam, asin, pahit, dan umami. Baiklah anak-anak, materi yang Ibu jelaskan tadi adalah pembelajaran yang sangat penting untuk kita pahami karena berguna untuk kesehatan kita. Oke, baik. Sekian dari materi kita hari ini. Apabila ada kata-kata atau perkataan dalam penjelasan yang salah, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.